Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna ilman ladunni wal mashraba safil hani warzuqna imanan shadiqan wa yaqinan kamilan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariba bijahi khairil wariyah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari fid dharain, amin ya rabbal alamin. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibu sittun aw sab'un wa aktsaru khamsata asyara yauman bilayaliha. Aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman aw salasatun wa ishruna yauman wal hadda li aktsarihi. Aqallun nifas majatun wa ghalibu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman. Sekarang masuk fasal yang berbicara tentang haid ya. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit ya. Di haid itu di Quran juga disebut wa yas'alunaka 'anil mahid ya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna ya. Wa fi hadis sahih hadza syai'un katabahu Allahu ala banati bani Adam ya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih itu, jadi haid itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk para perempuan ya. Nah, ini sudah saya terangkan kemarin, tapi tidak masalah kita ulang. Ya, ini penting masalah haid ya. Sebab Anda ketika menentukan perempuan itu haid atau bukan, itu nanti efeknya ke ibadah. Sebab ada 10 perkara yang diharamkan ketika wanita itu dinyatakan haid ya. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a as-salatu wa tawafu masul musab wa hamluhu dan seterusnya ya. Nah, di sini disebutkan aqallul haidi yaumun wa lailatun, paling minimal atau bisa dikatakan haid itu 24 jam. Ya. Minimal 24 jam. Ya. Jadi maksudnya itu bukan satu hari itu 24 jam keluar terus, bukan semacam itu, bukan ya. Ya. Jadi maksudnya itu ketika hitungan haid tadi sudah sampai takaran 24 jam, lah itu maka baru bisa dikatakan itu haid. Makanya kemarin sudah saya tuliskan rumus ya. Nah, kemarin kita terangkan bahwa keluarnya darah haid
Itu kan yang pertama Pak, minimal dari wanita yang usia 9 tahun. Ini yang pertama nih. Jadi kena 9 tahun dulu perempuan tadi. Ya. Makanya kalau wanita tadi kurang dari 9 tahun, keluar darah, maka belum bisa diduga darah haid, itu belum bisa. Bahkan itu disebutkan sebagai darah fasakh ya. Darah penyakit nanti itu. Karena harus 9 tahun. Begitu juga nanti masalah keluar air mani. Ya. Itu baru bisa dikatakan air mani itu ketika 9 tahun minimalnya si anak tadi itu. Ya. Ini yang pertama ya, perempuannya minimal 9 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, minimal keluarnya darah itu 24 jam. Karena disebutkan di sini paling minimal haid itu 24 jam sehari semalam. Wa ghalibu sittun aw sab'un. Rata-rata haid itu 6 sampai 7 hari. Wa aktsaruhu ya khamsata asyara yauman bilayaliha. Paling lamanya haid itu 15 hari. Saya ulangi. Haid minimal 24 jam. Satu hari satu malam. Umumnya 6 sampai 7 ya. Cuman kalau di kita di Indonesia ini rata-rata 3 sampai 4. 3 sampai 4 hari. Ya. Cuman di kitab 6 sampai 7 hari. Ini sudah umum rata seperti itu. Nah, paling lama haid itu 15 hari. Ya. Makanya kalau sudah di atas 15 itu tidak bisa dikatakan haid. Nanti itu sudah masuk istihado dan haid. Ya. Lah, darah yang keluar dari perempuan itu 3 saja kemungkinannya. Yang pertama bisa jadi haid, yang kedua bisa jadi nifas, atau yang ketiga itu istihad. Lah, nifas dan haid itu tidak wajib sholat. Wajib kodok puasa saja. Ya. Tidak wajib sholat, tidak wajib mengkodok sholat. Ya, paham ya? Lah yang wajib itu apa? Istihadah ini bentuknya sama-sama darah. Tapi yang dua tidak ada kaitan kewajiban ibadah. Yang satu lagi tetap wajib ibadah. Sehingga nanti wajib kodok sholatnya. Nah makanya kena difahami itu loh. Apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah. Sebab ini akan menjadi penentuan. Anda katakan itu haid berarti dia tidak sholat. Anda katakan dia nifas tidak sholat. Tapi kalau Anda katakan istihadah dia boleh sholat nanti itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk yang kedua rumusnya nih. Setelah usianya 9 tahun, yang kedua minimal darah itu 24 jam. Terbentang dari pertama haid sampai hitungan paling lama haid 15 hari. Ya. Maksudnya itu bagaimana sampai 15 hari itu? Jadi begini, tanggal 1 Fatimah haid. Ya, atau Zainab lah namanya itu. Lah, tanggal 1 berarti kalau paling lama haid hitungan tanggal berapa? 15. Ya, tapi enggak mungkin, enggak mesti, enggak wajib 15 hari, enggak. Ya. Cuman hitungannya dari mulai hari pertama haid itu dihitung. Oh, tadi hari pertama itu keluar darah 3 jam. Besok keluar lagi darah, hitung lagi berapa? Sampailah hitungannya tetap atau sempurna 24. Nah, seperti itu, paham ya? Jadi bukan satu hari itu 24 meninggal orang begitu tuh, keluar darah terus. Habis darahnya. Ya, itu kan berhenti-berhenti kan? Seperti itu ya. Paham ya? Itu maksud hitungan 24 jam. Jadi sampaikanlah. Paling lama ngitungnya bagaimana? Paling lamanya 15 hari hitungannya itu. Di atas 15 tidak bisa dihitung lagi. Ya. Nah, contoh taruhlah ada wanita yang haidnya itu biasa 6 sampai 7 hari. Saya ulangi, ada wanita yang haidnya itu biasa 6 sampai 7 hari. Hari pertama dia haid 4 jam. Hari kedua 5 jam. Sampailah nanti hari ke-6 berhenti kan? Karena kebiasaannya 6 hari. Lah hitung itu. Apakah sudah 24 jam atau belum? Begitu maksudnya. Paham ya? Lah kalau sudah 24 jam baru bisa dimungkinkan itu darah haid. Itu maksudnya. Jelas kan? Tidak susah, tidak susah. Mudah saja, gampang seperti itu. Lah tapi Pak Ustadz kalau ketika keluar darah berarti kan belum pasti darah haid itu. Tapi bagaimana apakah dia itu sholat apa enggak? Lah wanita ketika keluar darah itu boleh menghentikan aktivitas sholatnya. Nah, jadi boleh dia untuk menghentikan sholat.
Karena alasannya menduga itu darah haid. Jelas enggak? Ya. Nah, ini yang kedua, ya. Saya ulangi. Rumus yang kedua, keluarnya darah minimal 24 jam. Sampai hitungan paling lama haid itu 15 hari. Ya, paham ya? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi sudah dibacakan di Safina, wa aktsaru khamsata asyara yauman bilayaliha. Paling lamanya haid berapa? 15 hari. Lah berarti kalau ada perempuan keluar darah 1 hari, 2, 3, 4, 10, 15, 16, hari ke-16 bukan haid lagi itu. Bukan karena hitungan paling lama haid itu pasti 15 hari. Lah sekarang masalahnya begini. Ada perempuan keluar darah selama 20 hari. Lah cara ngitungnya bagaimana itu? Apakah Anda hitung langsung 15 hari haid, 5 harinya itu istihadah? Tidak semacam itu. Itu hitungan yang salah seperti itu ya. Saya ulangi, contoh ada perempuan keluar darah 20 hari. Ya. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Apakah ngikut yang paling lama tadi? Kan paling lama haid 15 hari. Berarti kalau dia keluar darah 20 hari berarti 15 hari haid, 5 harinya istihadah. Bukan begitu, itu keliru ngitung begitu itu. Ada 2 torikoh untuk ngitung semacam ini. Ada torikoh yang sulit. Ya, ini biasanya di kitab-kitab besar. Jadi melihat darahnya. Nanti ada istilah darah qawi sama darah dhaif. Ya, itu ada istilahnya. Jadi melihat warna darah itu. Kapan dia dikatakan dhaif, kapan dia dikatakan qawi. Tapi ini rada sulit lah. Karena kita ngajinya Safina, tuh saya kasih cara yang ringan saja. Ketika ada orang ngomong sama kamu, ya, saya haid, saya keluar darah 20 atau terserah lah berapapun. Yang penting di atas 15 hari. Contoh gampangannya 20 hari. Itu jangan Anda hitung 15 hari langsung dianggap haid, 5 harinya isi hado. Berarti nanti 15 hari tidak usah kodok sholat, 5 harinya kodok sholat. Karena isi bukan begitu. Tapi ngitungnya bagaimana? Cara menghitungnya, Anda tanya kamu ini kebiasaan haidnya itu berapa hari? Nah, saya ulangi. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan wanita tadi. Makanya kalau kita tanya ada orang keluar darah 20 hari. Kemudian kita tanya, kamu berapa hari biasanya? Oh saya Pak Ustadz biasanya 7 hari. Berarti 7 hari haid, 8 harinya itu istihado. Berarti hukumnya bagaimana? 7 hari kamu ndak usah kodok sholat, 8 harinya baru dikodok sholat. Karena itu istihado wajib kodok. Tapi ndak dosa dia. Kenapa? Karena kan darah itu bisa diduga untuk haid. Jelas ndak ini? Ya, jadi jangan keliru. Karena kadang saya lihat orang itu ngitungnya keliru. Karena dia nganggapnya ngitungnya pakai paling lamanya masa haid. Kemudian dikurangi paling lamanya masa haid. Kemudian sisa dia keluar darah tadi seperti 20 tadi. Berarti paling lama 15. Ya sudah 5 harinya istihado, 15 haid. Bukan begitu. Tapi caranya kembalikan ke adat perempuan tadi. Dia biasanya haid 7 hari. Ya sudah dia 7 hari haid. Sisanya istihado. Kalau yang biasa saya Pak Ustadz 3 hari. Ya sudah kamu 3 hari haid. Sisanya 17 hari istihado. Ini penting. Karena nanti kalian itu bakal jadi suami. Ya, kamu nanti punya adik perempuan. Atau yang sudah punya adik perempuan, punya kakak perempuan. Ya, jangan dikira haid ini untuk wanita saja pemahamannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi sudah takdirnya Allah itu yo kalau laki-laki itu mimpin lah. Kalau imamnya tidak jelas, ya ilmunya tidak jelas. Tuh, umpama istri Anda datang, saya keluar darah berapa hari? 17 hari. Ya sudah, 15 hari haid, 2 hari istihado. Ngawur nih, goblok bareng namanya. Ya, paham ya? Tuh, jadi cara ngitungnya bukan ngelihat paling lamanya masa haid, tapi dikembalikan ke kebiasaan wanita itu Jadi ini bermacam-macam, terserah dia. Dia itu punya kebiasaan berapa haidnya. Kalau 8 ya sudah 8 haid, sisanya istihad. Itu loh, awas ini salah ya. Paham ya? Insyaallah. Ini ada imtihan enggak ini? Di pondok ada ujiannya enggak? Oh iya, ya. Salah satu syarat madrasah atau syarat pesantren itu kata guru-guru kita itu tidak akan berdiri ma'had atau madrasah dengan baik, dengan benar kecuali ada 3 syarat ya. Yang pertama itu apa? Al-muallimun al-akfa ya. Seorang pengajar yang mumpuni. Akfa ya. Ya. Yang mumpuni ya.
Paham mumpuni ya, mutafannin dia. Artinya dia menguasai bidang yang diajarkan seperti itu. Yang kedua apa? Imtihanul barnamij. Ini harus ya. Ujian. Itu harus. Saya punya madrasah, itu kalau saya umumkan ujian, itu minggu depan itu hilang 3, 4 orangnya itu. Karena madrasah saya itu orang dewasa semua. Yang kecil, yang paling muda itu 25 tahun. Paling muda. Karena Masya Allah ya. Seperti itu. Jadi kalau tak umumkan nanti minggu depan ujian, waduh. Itu nanti biasanya hilang 3, 5 orang. Ya. Nah, tapi kalau di pesantren kan enak ya. Nanti bulan depan ujian, ini pasti giat, bukan izin balik, ngawur ini. Wow, izin balik. Tidak bisa gitu ya. Nah, ya, seperti itu ya. Tapi ingat, itu hanya sebuah syariat perintah saja, tapi hakikat tetap dikembalikan kepada Allah. Sebab yang memberikan paham Allah, yang memberikan ilmu Allah. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ini, ya? Itu rumus keberapa tadi? Yang kedua? Yang ketiga. Yang ketiga, ya. Darah haid tidak boleh melebihi 15 hari. Jelas ini? Paham ya? Oh iya, begitu. Lah yang repot itu kalau haidnya putus-putus. Ya. Di hari ketiga putus haidnya. Ya sholat. Mandi dianya. Ya. Menduga suci dia. Hari kelima keluar lagi. Begitu. Apakah disebut haid? Ya sudah haid tetap. Karena kan paling lama 15 hari. Kita boleh zone untuk haid itu kan 15 hari paling lama. Jadi kalau masih dalam angka 15, belum mencapai 16 ya masih ada kemungkinan darah. Lah berarti kalau di hari keempat tadi dia sudah sholat bagaimana? Karena dia nganggap sudah ya sholatnya biasa, selesai. Itu saja. Tapi dapat pahala karena niat. Paham? Jelas ya? Nah, seperti itu ya. Jadi tidak susah, jangan dikira susah, mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa itu loh. Kemudian yang keempat ya. Sebagaimana di Safina disebutkan apa tadi? Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yawman. Dan ini jadi rumus haid nanti. Minimal antara suci dan haid. Artinya 2 haid. 2 haid itu ya. Fasal antara haid pertama dan haid kedua itu harus ada didahului suci 15 hari. Ini minimal wanita suci itu 15 hari. Ya. Makanya kalau ada perempuan ngomong saya keluar darah, tanya dulu kamu sudah suci belum? Berapa hari sucinya kemarin ini sebelum keluar darah? Dijawab, oh sudah 16 hari. Sudah ada kemungkinan haid. Tapi kalau dia ngomong saya baru 10 hari suci tapi keluar darah lagi. Ya belum haid. Belum dikatakan haid. Karena minimal wanita itu suci 15 hari. Ya, makanya nanti tuliskan itu di rumus haid, minimal perempuan tadi didahului masa suci 15 hari. Seperti itu. Wala hadda li aksa. Kemudian apa lagi? Mana tadi? Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yawman wa ghalibuhu 24 yawman atau 23 yawman wala hadda li aktsarihi. Ya, paling minimal suci itu 15 hari. Umumnya orang suci berapa? 23 sampai 24. Kenapa? Karena kan tadi umumnya haid 6 sampai 7 hari. Berarti kalau 1 bulan itu haidnya 6 sampai 7 hari, sisa harinya suci berapa? 23 atau 24. Nah, begitu maksudnya ya. Wala hadda li aktsari, dan tidak ada batasan orang suci. Ya. Jadi kadang ada orang suci 3 bulan. Ada lagi yang sudah monopus. Tahu monopus? Monopus itu tidak haid lagi. Suci terus itu. Ya. Tapi kalau ada orang umpama minum obat, yang obat ini menunda haid dia, apakah boleh? Umpama seperti dia mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kan 40 hari. Kalau 40 hari kan udah pasti ada ngalami haid itu kan. Betul enggak? Pasti ngalami haid. Seperti itu. Dia minum obat. Obat tadi fungsinya untuk nunda haid. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Tapi dalam tanda kutip ya. Boleh. Selagi ya tidak memberikan efek yang berbahaya untuk si perempuan tadi. Dan ini dikembalikan kepada para medis atau tabib. Seperti itu. Ya, paham ya? Makanya disebutkan di Safina wala hadda li aksari, tidak ada batasan paling banyaknya atau paling lama orang suci, karena suci itu tidak ada batasan minimal. Nah, ada satu perempuan yang tidak pernah mengalami haid. Siapa dia?
Sayyidat Fatimatul Zahra. Ya, makanya gelarnya itu Az-Zahra, ya. Az-Zahra juga Al-Batul, ya. Itu diantara maknanya kenapa? Karena tidak pernah mengalami haid. Begitu. Ya. Ini untuk orang khusus, ya. Tapi kalau kita orang-orang biasa ndak haid itu malah bahaya. Kenapa? Sebab kalau perempuan itu cara membuang racun dari tubuh mereka itu Allah kasih haid. Allah kasih lewat haid. Kalau laki-laki itu kalau buang racunnya lewat mana? Lewat dicanduk, tahu? Hijamah itu bekam. Makanya bekam itu sunnah. Ya, kecuali puasa nanti makruh. Siapa yang makruh? Yang ngebekam dan yang minta dibekam. Nanti makruh. Kenapa? Karena puasa itu udah bikin lemes, mengeluarkan darah juga bikin lemes. Nah, syariat tuh tidak mau menumpuk doif di atas doif itu seperti itu, membuat lemah begitu. Paham ya? Walaupun ada riwayat menyatakan tidak makruh bekam ketika puasa. Ya kalau badal maghrib. Ya, kalau sedang siang maksudnya ini ya. Ya paham ya? Nah, jadi Sayyidat Fatimah itu pengecualian itu. Karena itu sudah pilihan. Sebab beliau apa? Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi itu saya bilang apa tadi ya? Apa tadi itu? Ngomong apa tadi? Hah? Apa? Ya, lupa nih. Ya. Nah, itu tadi tuh. Jadi kalau laki-laki ngeluarkan racunnya lewat canduk, lewat bekam. Kalau perempuan itu lewat darah haid. Ya, makanya semuanya pahala itu ya. Malah ada satu kitab ya, susunan santri Lirboyo tuh, masalah permasalahan perempuan itu. Ya, Masa Ilun Nisa kalau tidak salah nama kitabnya. Waktu saya masih pesantren tuh. Ya, jadi di antara efek orang haid itu memang pegal ya, pegal, capek pinggangnya. Satu lagi marah. Yang betul itu disebutkan di kitab itu. Ya, suka marah. Bahasa sekarang itu apa? Mad mode, begitu ya. Pokoknya begitulah. Ya. Kalau bahasa Palembang tidak seret begitu ya. Seret begitu tuh. Ya. Itu memang efeknya seperti itu. Memang di kitab disebutkan itu. Ya. Paham ini ya? Nah. Kemudian yang kelima, itu tuliskan masalah rumus haid tadi. Keluarnya darah haid itu tidak setelah melahirkan. Kenapa? Karena setelah melahirkan itu nanti disebutnya bukan haid, namanya nifas namanya. Lah ini juga sama. Nifas itu kadang orang nyangka kena 40 hari. Ya, kalau ditanya, "Wih, belum 40 hari, tidak boleh." Sama suaminya begitu. Ya. Tuh. Padahal nifas itu tidak wajib 40 hari. Umumnya nifas 40 hari. Lah orang kadang nyangkanya kena 40 hari. Lah itu loh, membedakan orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Ya. Paham ya? Aqallun nifas majatun wa ghalibu arba'una yauman wa aktsaru situna yauman. Sekarang masalah nifas, ya. Ini yang kita bahas yang ringkas ya, supaya Anda gampang paham ya. Nah, sekarang nifas itu paling minimal itu ya sedikit. Majatun itu ya bahasanya apa ya? Satu lepehan ya. Sedikit saja itu. Sebentar. Wa ghalibu arba'una yauman. Umumnya nifas 40 hari. Ingat itu. Umumnya nifas 40 hari. Paling lama nifas 60 hari. Ya, nah sekarang rumusnya Anda catat. Ya, ini untuk menentukan nifas selesai atau belum. Yang pertama, keluarnya darah harus setelah tuntasnya melahirkan. Keluarnya darah harus setelah tuntasnya melahirkan. Baik melahirkan bayi atau cikal bakal bayi. Ya, contoh ada perempuan ngandung anaknya itu kembar. Ya, keluar darah, keluar anak ini, anak yang pertama ini. Lah antara anak pertama dengan anak kedua tuh jedanya 3 jam. Maka 3 jam tadi tuh walaupun keluar darah tidak dikatakan nifas, belum mulai nifasnya. Karena di pertama tadi sudah catat apa? Keluarnya darah setelah tuntasnya, kena tuntas dulu melahirkannya. Ini yang pertama.
Ya. Keluarnya yang kedua, keluarnya darah minimal tadi majatun, sebentar saja. Ya, sebentar saja. Paling lama nifas 60 hari, terbentang dari pertama keluar sampai 60 yang paling lama. Seperti ngitung haid tadi. Kalau haid itu kan minimal 24 jam. Dari hari pertama sampai paling lamanya haid ngitungnya 15 hari. Ya, tuh. Kalau nifas itu sebentar. Paling lama 60 hari. Jelas ya? Tuh, jelas. Ini yang kedua. Yang ketiga, berhentinya darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Jadi umpama wanita tadi keluar darah, hari Senin dia melahirkan. Hari Selasa sudah keluar darah, berarti darahnya apa? Darahnya dimungkinkan nih nifas. Lah di hari ke-6 berhenti darahnya. Lah berhentinya ini tidak boleh sampai lebih 15 hari. Karena kalau berhenti 15 hari sudah masuk masa nanti keluar lagi itu namanya haid. Karena tidak ada nifas 2 kali ya. Sudah nanti kalau hujan baru kita pindah. Kalau belum hujan tidak usah pindah. Apa-apa ya. Ya. Jadi mendung itu belum tentu hujan. Ya kalau hujannya hujan ya baru kita pindah ya. Nanti kalau dihisap malaikat kenapa kau pindah ya hujan begitu. Dan kalau belum hujan nanti ditanya malaikat kenapa pindah? Belum. Alasannya apa ini? Itu. Ya paham ya? Nah, ya saya ulangi. Yang ketiga, berhentinya darah tidak boleh melebihi 15 hari. Ini rumus yang ketiga. Jadi nifasnya itu sekali. Jadi ketika nifas itu sudah berhenti dan berhentinya lama, artinya melewati 15 hari, berarti bukan nifas lagi. Ya? Paham? Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Keluarnya darah itu tidak boleh berlalu lebih dari 15 hari dari waktu melahirkan. Ya, keluarnya darah tidak boleh melebihi atau berlalu dari mulai melahirkan 15 hari. Umpama dia melahirkan. Ya, dia melahirkan. Tapi ternyata habis melahirkan belum keluar darah. Lah, belum keluarnya ini tidak boleh 15 hari lebihnya itu. Kalau yang ketiga tadi kan sudah keluar darahnya tapi berhenti. Berhentinya tidak boleh 15 hari. Yang keempat ini ya belum keluarnya darah itu tidak boleh melewati 15 hari. Karena kalau sudah melewati 15 hari tidak nifas dia. Nifasnya berarti sebentar. Nah, ada enggak saya tanya di sini? Harus 40 hari? Tidak ada kan? Jadi hitungnya begitu. Jadi kamu kalau ada orang tanya, saya ini sudah selesai apa belum Pak Ustadz nifasnya? Kamu lihat saja, sudah tuntas belum melahirkannya? Sudah. Rumus pertamanya masuk. Yang kedua, ya sudah keluar darahnya belum? Ya sudah ada darahnya. Ya tinggal yang ketiga dan keempat ini. Yang ketiga kalau nifas apa darahnya berhenti, itu tidak boleh berhentinya selama 15 hari. Umpama berhentinya cuma 3 hari. Hari keempat keluar lagi darahnya. Ya. Nah, seperti itu masih bisa nifas. Karena kan hitungan paling lama 60 atau 40 60 hari. Jelas kan? Paham ya? Jadi ingat loh, enggak wajib 40 hari. Sebab rata-rata orang mami nifas itu katanya kena 40 hari. Itu salah ngitungnya begitu itu. Umumnya nifas 40 ya, paling lama 6. Kalau artinya kalau 60 hari sudah di atas 60 hari, kemudian masih keluar darah, ya bukan nih nifas. Itu sudah campuran nifas, haid dan istihado nanti. Nyampur 3 bisa itu. Ya, kemungkinannya begitu. Ya, atau nifas dan istihado. Jelas ya? Dan sedikit lagi. Itu 4 rumusnya ya. Mana tadi? Aqallun nifas majatun wa ghalibu arba'una yauman wa aktsaru sittuna yauman. Ya, jadi itu ringkasnya masalah haid dan nifas. Ya, sebetulnya dalam kitabul haid ini kan juz'un minal fikih. Ini satu bab atau satu bagian dari kitab fikih. Ya. Tapi ulama itu membikinkan risalah-risalah khusus masalah haid ini. Karena memang sedikit rumit dia. Ya, sedikit rumit. Ada kitab namanya Al-Ibanah wal Ifadhah, itu masalah nifas, masalah haid dan nifas. Ya.
Sama seperti babul munakahat, bab pernikahan. Itu juz'un minal fikih, itu bagian dari fikih, tapi dipisah ulama, dibikinkan risalah. Risalah khusus tentang fikih pranikah. Kenapa? Karena memang rada sulit dan rada panjang pembahasannya. Ya, rada panjang seperti itu. Cuman antara fikih dan pernikahan, bab pernikahan dan bab haid dan nifas itu semuanya masuk kategori ilmu fikih. Sama seperti faraid. Faraid juga sama masuk dengan fikih. Tapi dipisah pembahasan faraid itu, ada kitab-kitab khusus. Kenapa? Karena memang terbilang sedikit rumit dan biasanya kalau di kitab fikih itu tidak diterangkan secara spesifik ya. Secara rinci. Makanya pisah antara risalatul haid, risalatul faraid, kemudian risalah pernikahan. Ya, jelas ya? Allahu a'lam. Silakan, ada yang ditanya? Ya. Ada yang tanya nih? Hah? Ada yang keluar darah? Tidak ada ya? Iya. Asal jangan ngomong saya keluar darah, Pak Ustaz. Ini lagi perempuan dah. Hah? Kalau apa? Minimal haid kan 24 jam tuh sehari semalam, 24 jam itu hitungan jamnya kan? Iya. Kalau 15 hari itu ya sama. 15 kali 24 juga kan? Enggak. Pokoknya hitungannya selama 15 udah cukup. Paling lama ngitungnya, paling lama menjumlahkan jumlah haid tadi, hitungannya 15 itu sudah cukup 24 jam. Umpama dia dengan 5 hari, 6 hari sudah 24 jam hitungannya, berarti sudah kemungkinan haid. Begitu. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Masa suci kan minimal 15 hari. Iya, 15. Kalau di bawah itu apa itu istihadah? Iya, istihadah. Ya. Jadi harus minimal suci 15 hari. Ini mazhab Syafi'i ya, 15 hari itu hitungan sucinya. Beda dengan mazhab yang lainnya. Pokoknya kalau secara mazhab Syafi'i itu 15 hari minimal suci. Artinya kalau belum 15 hari keluar darah, itu tidak dimungkinkan haid itu. Ada lagi? Darah nifas berhenti darah nifas tuh tidak lebih dari 15 hari kan? Tidak boleh lebih dari 15 hari. Berhentinya? Iya. Gimana kalau darah nifas tuh berhenti 3 hari kan? Mulai lagi nifas. Tidak apa-apa. Terus berhenti 3 hari lagi. Iya. Total kan jadi 15. Enggak. Jadi berhentinya itu mutasilan 15 hari itu. Mutasil. Jadi kalau terpotong-potong hitungannya 3 begitu. Ya. Dan paling lamanya ngitungnya 60 hari itu. Itu. Karena tidak ada nifas 2 kali itu. Ketika terjadi 15 hari berhenti darah, kemudian keluar darah di hari 16-17, ya bukan nifas itu. Karena tidak ada nifas 2 kali, 1 kali. Nah, berarti kalau dia sudah berhenti 15 hari itu loh. Umpama ada perempuan melahirkan tanggal 1, tanggal 2 keluar darah, tanggal 10 sudah berhenti, terus sampai tanggal 25 tuh udah berhenti terus. Tanggal 26 berarti kan 15 hari itu. Tanggal 26 keluar darah lagi, berarti nifasnya selesai, baru masuk nanti haid. Berarti nifasnya berapa hari tadi? 10 hari cuma nifasnya itu. Jadi tidak harus 40 hari. Begitu. Lagi. Masa putus itu boleh sholat kan? Di masa putus, apakah boleh sholat? Ya, kalau di masa putus, itu kan dia harus melihat itu tadi. Ada kemungkinan 15 hari tadi ya. Tuh. Kalau masa putusnya itu menduga dia suci, itu sebenarnya boleh sholat. Cuma nanti mengecek seperti haid ya. Umpama dia menduga hari ini suci, itu nanti mohon maaf, itu nanti kapas atau tisu itu dimasukkan ya ke perempuan, nanti dia mengecek. Lah kalau warnanya merah itu masih haid. Warnanya hitam, merah kehitaman masih haid seperti warna hati. Warna kuning atau keruh itu sisa haid, tetap masih haid. Tapi kalau warnanya putih bening, nah itu sudah ada kemungkinan suci. Maka ketika ngalami ngecek seperti itu sudah boleh besok melakukan ibadah. Ya. Adapun kalau sudah ibadah besoknya keluar lagi, ya sudah. Berarti ibadah yang kemarin tidak sah. Sudah, tapi dapat pahala. Ada lagi? Hah?
Jadi kok apa? Enggak, kan kalau haid nifas tidak wajib kodok. Apa? Ternyata bukan haid, berarti istihadah begitu. Ya wajib kodok. Makanya ketika menduga sholat itu, nanti finishnya itu setelah darah itu selesai berhenti. Baru kamu tentukan, oh itu berarti kamu 7 hari tadi itu haid. Kalau kamu katakan haid berarti tidak kodok. Betul enggak? Tapi kalau kamu katakan, oh itu istihadah itu, karena kamu belum 15 hari sucinya, berarti kodok sholat. Itu. Ya. Nah, tapi ketika keluar darah boleh untuk menduga itu haid. Makanya di situ menghentikan ritual ibadah. Tapi ingat loh, walaupun perempuan yang haid itu haram 10 perkara, tapi bukan dimaknai berarti kita istirahat ibadah. Ngawur ini. Ya. Jadi ibadah yang tidak boleh itu hanya yang disebutkan saja seperti sholat dan lain-lain sebagainya. Tapi kamu masih bisa sholawat. Perempuan yang ketika haid masih bisa baca sholawat, masih bisa baca zikiran. Jadi jangan diberi pemahaman bahwa ketika haid istirahat total ibadah, ngawur itu. Ya, karena ibadah yang lain bisa. Ya, itu bisa baca sholawat, bisa zikiran, ya, bisa yang lain-lain sebagainya. Ada lagi? Ya, minimal tergantung dia adat dia haidnya berapa kali. Ya, pokoknya hitungannya minimal 15 hari sucinya. Berarti kalau kita melihat hitungan minimal 15 hari suci, berarti sebulan berapa kali? Sekali kan kemungkinan haidnya cuman kan? Nah, jadi sebulan sekali kemungkinan haidnya. Tidak masalah. Ya, suci terus. Karena kan wala hadda li aksarihi. Tidak ada batasan untuk kesucian wanita tadi. Jadi sucinya tidak ada batas. Mau 1 bulan, mau 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan tidak haid sama sekali tidak ada masalah. Ya, asal tidak mengkonsumsi obatnya saja. Karena nanti kalau ada efek kepada obat itu yang membuat rusak tubuhnya, sebab sudah saya terangkan tadi bahwa darah perempuan itu pembuangan racun itu mereka melewati darah tadi. Maka ketika haid itu ditahan, berarti kan racun itu tertahan. Nah, kalau potensinya merusak, maka tidak boleh makan pil yang menunda haid tadi. Tapi kalau kata dokter tidak ada masalah. Kalau dikonsumsinya sebentar, bukan untuk jangka panjang, tidak masalah. Begitu. Ada lagi? Ada lagi? Istihadah kan darah penyakit kan? Ya. Kalau istihadah tuh yang punya penyakit istihadah tuh tiap bulan atau sekali-sekali? Wallahu alam ya. Kalau dia istihadah, yang jelas ada masalah di rahimnya. Dan ini dari makanan. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ini kata guru saya, itu para ulama ngitung sahabat yang istihadah, yang perempuan ya, itu 5 sampai 7 saja. Sahabat perempuan yang istihadah itu 5 sampai 7 saja wanita. Sampai seperti itu. Ya, 5, 7, 10 tidak terlalu banyak alhasil itu. Beda sekarang rata-rata perempuan kena istihadah. Kenapa? Karena makannya sudah tidak teratur. Ya, ada seblak ya. Apalagi itu. Bakso mercon, yo. Masya Allah, ceker ya. Aduh. Iya. Mie gacuan, mie, wah macam-macam itu sudah. Nah, kena penyakit istihadah itu. Ya. Makanya pembahasan istihadah itu sedikit sebetulnya di fikih. Ya, cuman di akhir zaman itu rata. Makanya harus paham itu loh, mana istihadah, mana haid. Nah, makanya yang rada sulit itu ibadahnya perempuan yang istihadah itu rada sulit. Kenapa? Karena dia tidak boleh untuk menunda-nunda sholatnya. Kenapa? Takutnya ketika dia nunda-nunda keluar lagi darah. Darah hukumnya najis. Bahkan suruh menyumpal dengan kapas dan lain sebagainya supaya darah itu tidak keluar. Ini sama kalau dia laki-laki itu kena penyakit salisul bol, beser. Itu tidak boleh nunda-nunda sholatnya itu. Kenapa? Karena kalau nunda-nunda nanti tahu-tahu keluar lagi kencingnya itu, airnya itu. Najis. Sama seperti istihadah tadi, ada sulit ibadahnya. Jadi ketika dia dalam keadaan tidak keluar darah, tidak menetes air kencing tadi, langsung ibadah. Kalau sudah masuk waktu sholat itu, langsung sholat dia. Tidak boleh nanti. Itu. Ya. Ada lagi?
Paham? Semuanya paham ya? Apa lagi? Orang yang haid tuh karena haid 15 hari. Di hari ke-16 tuh sudah wajib pasti sholat kan? Lah iya, gitu. Ya. Sebetulnya kalau bukan wajib, kalau wajib itu ketika dia nyatakan bahwa itu bukan darah haid. Ya, baru dia wajib sholat. Tapi kalau masih ada kemungkinan, artinya dia kan belum ngitung itu. Berapa isi hadonya, berapa haidnya. Makanya di situ dihentikan ritual ibadah tuh enggak masalah dia. Gitu. Karena nanti menduga haid. Karena kan sudah tercampur dengan isi hado. Walaupun hitungannya 16 bisa jadi nanti 16, 17, 18 umpama, 18 hari. Nah, itu kan dikembalikan ke hitungan kebiasaan wanita itu haid. Lah kalau dia kebiasaannya 8 hari. Berarti sisanya isi hado. Begitu. Ya, paham ya? Kalau hari ke-16 kan pasti istihada kan? Apa? Hari ke-16. Iya benar, dia pasti isi hado. Tapi kan hitungannya bukan berarti 15 hari pasti haid. Belum tentu kan? Karena kan tetap akan dikembalikan ke kebiasaan adat dia perempuan tadi. Begitu maksud saya itu. Paham ya? Nah, kelas? Ya. Paham ya? Tuh. Wallahu alam bishawab. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surah. اللهم من علينا بصفاء المعرفة وحلنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن ظن بك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالعواف في الترين برحمتك أرحم الراحمين ربنا 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 أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.